Penjelasan yang bagus mengenai COVID-19 dari Dr. RS Mount Elizabeth Singapura. Baca dengan cermat supaya kita bisa tidak terinfeksi virus COVID-19. Saring this weekend update, agar semakin paham ya yuk bantu saya saring. Banyak orang pikir yang penting imun sistem yang harus dijaga sudah cukup. Tapi mereka tidak ngerti ada yang namanya viral load. Jika kita pergi ke tempat-tempat yang viral load-nya tinggi sebagus apapun daya tahan tubuh kita tidak akan sanggup untuk memerangi virus tersebut. Informasi penjelasan ilmiah mengenai pandemi COVID-19 by Dr. Nicholas Wanahita. Tidak terasa sudah 7 bulan sejak pandemi COVID-19. Saya banyak menerima pertanyaan dari kolega, pasien, keluarga atau teman-teman mengenai virus ini. Saya akan membahas dan menjawab dengan poin-poin seperti di bawah ini. Topik Important Awareness of VIRALLOAD. Mengapa ada orang yang terinfeksi tapi tidak timbul gejala, tapi ada pasien sehat terjangkit virus kemudian meninggal dunia? Di dunia kedokteran ada yang disebut dengan viral load. Viral load adalah jumlah kuantitatif partikel virus yang masuk ke sistem tubuh. Menurut penelitian ilmiah, viral load ini adalah key factor, faktor penting, yang menentukan ringan atau beratnya infeksi dari COVID-19. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada obat-obat yang bisa menyembuhkan virus. Hanya imunitas badan yang bisa melawan dan memberantas virus dari sistem tubuh. Golongan pasien dengan imunitas rendah adalah mereka dengan kondisi premorbid, contohnya penderita hipertensi, darah tinggi, diabetes, pasien yang sudah pernah transplantasi organ, penderita HIV/AIDS, lanjut usia, atau penyakit kronis lainnya. B. Mengapa banyak penderita berusia muda dan sehat seperti dokter pertama di Wuhan akhirnya terkapar parah di ICU dan meninggal? Demikian juga banyak dokter-dokter muda di Italia, US, Indonesia yang meninggal. Imunitas mereka harusnya bagus. Ini karena selain daripada imunitas, faktor viral load ini sangat penting dalam menentukan infeksi ringan atau berat. Skenario A. Pak Ferry dan Pak David bertemu di restoran tanpa masker dan duduk berdekatan. Pak Ferry ternyata mempunyai virus COVID-19. Jumlah transmisi viral load yang masuk ke badan Pak David sangat tinggi. Skenario B. Pak Ferry dan Pak David bertemu di restoran akan tetapi mereka menjaga jarak sedikitnya 1 meter, dan menggunakan masker. Dengan senario sama di mana Pak Ferry mempunyai virus di badan, viral load, yang masuk ke badan Pak David jumlahnya jauh lebih sedikit. Maka dari itu, sangat penting untuk dokter, perawat, dan seluruh personel yang menangani virus COVID-19 untuk menggunakan APD lengkap mulai dari masker N95, goggle plastik, shield muka, dan baju. Semakin banyak penderita virus ini di mana jaraknya berdekatan, viral load akan semakin tinggi. Ini yang menjadi jawaban kenapa dokter, perawat PIK yang terpapar virus COVID-19 dan meninggal. C. Jadi apakah berbeda apabila jumlah virus yang masuk banyak atau sedikit? Setelah virus masuk ke tubuh kita, virus akan mengambil alih fungsi sel tubuh kita untuk berkembang biak replikasi. Tetapi imunitas badan kita akan mengenali virus asing di tubuh dan dengan cepat mengeluarkan innate immune response, imunitas fase 1. Tubuh mengeluarkan protein-protein seperti sitokin dan interferon untuk melawan virus asing. Kurung tutup titik. Saat ini terjadilah asteris perang antara imunitas tubuh kita dan virus. Seperti yang terjadi di pertempuran, siapa yang bisa mengumpulkan pasukan secara cepat dan banyak akan menang. Kalau viral load yang masuk jumlahnya sangat banyak, sistem imunitas kita akan menjadi overwhelmed, kewalahan, karena virus sangat cepat berkembang. Jika ini terjadi,
Virus ini kemudian akan turun dari hidung dan tenggorokan kita untuk menyerang sel di paru-paru, dan kemudian menyebabkan infeksi paru-paru berat. Lebih buruk lagi, kalau viral load ini sangat tinggi, sistem imunitas bukan hanya kalah tapi mereka akan berantakan dan memproduksi reaksi imunitas berlebihan. Ini disebut cytokine storm, di mana imunitas badan berbalik menyerang badan, organ-organ, lalu terjadi shock dan kematian dapat terjadi cepat. Jika viral load yang masuk ke badan berjumlah sedikit, maka kemungkinan untuk menang perang tinggi. Dengan imunitas fase 1 mereka bisa mengontrol jumlah virus. Setelah itu badan kita belajar mengeluarkan acquired immune response, imunitas fase 2. Tubuh mengeluarkan B sel dan T sel yang spesifik untuk melawan virus. LL tubuh yang dikeluarkan oleh imunitas fase 2 lebih kuat, efektif dibandingkan dengan imunitas fase 1. Jika imunitas fase 2 sudah jadi di badan kita, secara teori tubuh kita sudah bisa melawan dan membunuh virus. Badan kita sudah mengenal virus ini. Apabila virus ini masuk ke badan kedua kali, imunitas ini sudah siap tempur untuk melawan. Vaksin yang saat ini sedang diperkembangkan dan dites untuk melawan COVID-19 mengandung asterisk imunitas fase 2. Saya tekankan di sini untuk jangan mencoba menginfeksikan diri dengan virus COVID-19 karena ini sangat berbahaya. Catatan terpenting dari penjelasan di atas. 1. Viral load. Asterisk sangat menentukan pasien akan terinfeksi ringan atau sakit berat. 2. Tips untuk mengurangi viral load: masker, cuci tangan, dan jaga jarak. 3. Bahwa new normal adalah juga good normal. 4. Jaga kesehatan dan imunitas Anda dengan hidup disiplin. Semoga penjelasan di atas bisa membantu semua untuk lebih aware. Terima kasih dan sehat selalu. SOS Dr. Nicholas Wanahita, MD, MHA, FACC, FSCAI, Internist General and Interventional Cardiologist, Mount Elizabeth Novena Hospital, Specialist Center 38 Irawadi Road, Tanda Pagar 0545, Singapura 329.563. Regard Alvina, MD. Keep fit and stay away from COVID-19. Jangan lupa klik like, subscribe, and share demi untuk kebaikan bersama-sama. Terima kasih.